biasa kita sebelum belajar kita baca doa dulu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti menjadikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas, silahkan. Arin, hadir. Adia, hadir. Siva, hadir. Heli, hadir. Bima, hadir. Ayu, hadir. Ya, selesai. Sekarang terima kasih anak-anak sudah semangat untuk belajar. Kira-kira masih ingatkah materi yang kita pelajari kemarin? Kita pelajari materi tentang apa kemarin? Tentang bab amanah. Amanah adalah salah satu dari akhlakul terpuji atau akhlakul karimah. Hari ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu menghindari akhlak tercela dari kisah Sa'labah. Menghindari akhlak tercela berarti kita juga termasuk berperilaku terpuji. Harapan dari pembelajaran hari ini kita bisa melaksanakan akhlak terpuji. Kita belajar, kita tahu, kemudian kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dilaksanakan secara terus-menerus sehingga terbentuklah akhlak dalam pribadi kita. Tujuan dari pembelajaran kali ini diharapkan nanti setelah belajar, satu, kalian nanti diharapkan bisa mengambil hikmahnya, yaitu yang pertama, kalian bisa mengetahui apa arti dari kufur nikmat. Kemudian nomor dua, kalian nanti diharapkan mengetahui perilaku-perilaku yang bagaimana di dalam masyarakat, contoh-contoh kufur nikmat itu. Kemudian yang nomor tiga, kalian bisa menghindari perilaku dari kufur nikmat. Yang terakhir, kalian nanti diharapkan mampu mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan, hikmah yang berkaitan dengan kufur nikmat, hikmah yang terkandung dalam kisah Sa'labah. Ya, anak-anak seperti biasa sudah saya siapkan LKPD. Di sini nanti kelompoknya saya persilahkan untuk maju, nanti ya sudah saya siapkan PowerPoint berupa video, dilihat oleh ketua kelompoknya. Kemudian yang lainnya saya harapkan nanti membaca, dibaca, LKPD-nya dibaca, kemudian LKS-nya dibaca, karena nanti ada beberapa poin rumusan masalah yang harus didiskusikan di LKPD. Nah, di bagian poin paling terakhir ini ada LKPD yang harus didiskusikan. Setelah diskusi diharapkan nanti kalian maju sesuai dengan kelompoknya. Kira-kira sudah paham ya? Sudah paham. Nah, sekarang saya terangkan sebentar. Saya ingin bertanya sebelum kalian diskusi. Saya ingin bertanya, kira-kira sudah pernah membaca atau sudah pernah mengetahui tentang kisah Sa'labah? Sudah ya? Kira-kira Sa'labah itu siapa? Yang keras. Sahabat Nabi. Betul. Sa'labah adalah sahabat Nabi. Kira-kira Sa'labah itu sahabat Nabi yang bagaimana? Yang tidak
Sa'labah itu adalah sahabat Nabi yang kufur nikmat. Dulunya Sa'labah adalah sahabat Nabi yang rajin beribadah. Rajin beribadah, tetapi dia miskin. Nah, cerita singkatnya dia itu miskin. Ketika melaksanakan sholat berjamaah, Sa'labah itu pasti ikut. Dia itu selalu aktif. Tapi anehnya, setelah selesai sholat, Sa'labah itu langsung pulang. Selesai sholat, Sa'labah langsung pulang. Dan itu yang menjadi perhatian oleh sahabat-sahabat lain dan menjadi perhatian oleh Rasulullah. Setelah itu, kemudian bagaimana? Setelah itu, Rasulullah bertanya kepada Sa'labah, Sa'labah, tolong setelah sholat jangan langsung pulang. Setelah sholat seharusnya kamu baca wirid dulu, berdoa dulu, jangan langsung pulang seperti orang munafik. Kenapa dikatakan orang munafik? Seperti seolah-olah tidak memerlukan adanya Allah. Kemudian Sa'labah menceritakan hal yang sebenarnya. Ya Rasulullah, maafkan saya itu hanya mempunyai satu baju yang bisa digunakan untuk sholat. Baju ini ya apik pelek bisa. Satu baju itu digunakan bergantian. Setelah Sa'labah jamaah di masjid, istrinya di rumah itu menunggu. Setelah itu, karena menunggu, setelah salam, Sa'labah bergegas cepat-cepat pulang agar bajunya bisa digunakan untuk bergantian sholat jamaah. Digunakan sholat dulu di rumah itu. Nah, alasannya, kemudian di dalam hatinya Sa'labah itu ingin minta doa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta doa, ya Rasulullah, doakan saya kalau nanti saya miskin. Maaf ya, kalau nanti saya sudah tidak miskin, bukan ya, kalau saya sudah tidak miskin, nanti saya kaya, saya akan melaksanakan sholat jamaah dengan tenang. Kemudian Rasulullah menjawab, dari Sa'labah, seumpama saya berdoa, nanti khawatir ya, setelah kamu kaya, nanti kamu bisa menikmati. Kemudian itu dilakukan lagi, kedua kalinya. Diberitahu kembali, Sa'labah, kalau kamu miskin, kamu bersyukur itu lebih baik. Nanti saya khawatir kamu nanti kalau sudah kaya menjadi kufur nikmat. Kemudian karena belum tak di hatinya ini menjadi kaya, Sa'labah yakin kalau berdoa nanti menjadi kaya pasti kaya. Kemudian Sa'labah memberanikan diri minta doa kepada Nabi Muhammad dan Sa'labah berjanji, ya Rasulullah, tolong doakan saya dan saya nanti kalau saya kaya, nanti saya berjanji akan melaksanakan ibadah yang lebih baik lagi. Apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian Rasulullah tidak bisa menolak, ya tidak bisa menolak dari permintaan Sa'labah sehingga Rasulullah itu mendoakan. Setelah didoakan, tidak ada doa, tapi Rasulullah memberikan seekor kambing yang gunting. Apa gunting? Meteng. Setelah itu, setelah didoakan, diberikan kambing, Sa'labah yang pulang dengan dia senang gitu. Yakin pasti doa Rasulullah pasti terkabul. Akhirnya yang dilakukan kemudian dalam hitungan beberapa bulan, kemudian tahun, kambingnya itu cepat sekali beranak pinak sehingga Sa'labah itu menjadi kaya. Karena kaya, Sa'labah itu tidak lagi melaksanakan sholat. Kenapa? Karena repot dengan hartanya. Tidak lagi melaksanakan sholat jamaah, apalagi sholat Jumat. Karena repot hartanya, saking akeh bisnis, saking banyak dia repot dengan kekayaannya. Nah itu adalah cerita. Nah, nanti lebih banyaknya ya itu kalian bisa baca di LKPD. Tapi di LKPD ambil di sumber belajar sudah saya siapkan. Kemudian di laptop videonya sudah saya siapkan. Nah sekarang silahkan membentuk kelompok belajar. Silahkan membentuk kelompok diskusi ya. Silahkan.
Ya silakan dibaca ya. Setelah itu dirumuskan, dalam rumusan masalah itu dipecahkan. Oke. Dibaca dulu. Kemudian ketua kelompoknya silakan maju depan. Dibaca dulu. Itu silakan di situ kalian mengamati video. Dia dibaca temannya. Ya, silakan. Ya, saya mati ya. Jangannya silakan. Terima kasih banyak. Ya, saya mati. Ya, kalau sudah selesai, bisa silakan kembali ke pelajaran. Kira-kira ada yang ditanyakan dari setelah membaca, kira-kira ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Ya, jangan lupa nama anggota kelompok di sini. Ya, nanti kalau sudah selesai silakan ya, silakan angkat tangan. Nanti yang sudah siap silakan ajukan tangan ya, bisa maju. Mulai, sudah paham? Ada yang ditanyakan? Dari kelompok sini ada yang ditanyakan? Kelompok sini ada yang ditanyakan? Kelompok sini? Kira-kira mudah atau sulit rumusan masalahnya? Silakan, silakan. Ya, yang sudah selesai, yang sudah siap bisa maju. Sudah siap ya? Nah, kalau tidak silakan maju depan. Ayo mas. Keras mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perilaku seseorang ketika
Bagaimana sikap salafah setelah menjadi kaya raya? Suka salat berjamaah dan lebih mementingkan mengurus kambingnya. Bagaimana sikap salafah terhadap orang yang meminta zakat kepadanya, menolak dan tidak mau bayar zakat sesuai dengan ketentuan? Menurut pendapatmu, bagaimana selanjutnya sikap salafah setelah menjadi kaya raya? Seharusnya tak salah salafah menepati janjinya yang telah diutarakan sehingga menjadi orang yang selamat dari murka Allah. Apa yang terdapat diambil dari kisah salafah? Selalu beribadah baik dan sempit maupun lapang, selalu syukur nikmat terhadap apa yang dikaruniai Allah, menghindari sifat takabur dan jujur, beribadah hanya karena Allah dan selalu menepati janji serta taat kepada Allah. Apa perilaku tercela yang harus kamu hindari setelah membaca kisah salafah? Sibuk dengan hartanya, pelit, sombong, tidak mau zakat dan meninggalkan salat jamaah. Apa akibatnya jika kalian berperilaku akan mendapat kisah dari Allah di akhirat kelak? Kira-kira ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Kalau tidak silakan. Kalau selanjutnya silakan maju. Sini Pak. Biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perilaku salafah ketika miskin, rajin melaksanakan sholat jamaah? Mengapa salafah ini didoakan? Rasulullah SAW menjadi orang kaya karena salafah ingin senang ketika melaksanakan sholat jamaah dan tidak tergesa-gesa pulang untuk bergantian baju dengan istrinya. Bagaimana sikap salafah setelah menjadi kaya raya? Sibuk mengurus harta dan melakukan sholat berjamaah. Bagaimana sikap salafah terhadap orang yang meminta zakat kepadanya, menolak dan menganggap itu seperti permintaan ukati? Menurut pendapatmu, bagaimana seharusnya sikap salafah setelah menjadi kaya raya? Seharusnya salafah menempati janjinya yang telah diuruskan sehingga menjadi orang yang selamat dari murka Allah. Nikmat apa yang dapat diambil dari kisah salafah? Selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang, selalu syukur nikmat terhadap apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari sifat takabur dan kikir, beribadah banyak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menepati janji serta taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa perilaku tercela yang harus kamu hindari setelah membaca kisah salafah? Syukur nikmat, tidak mau berzakat dan meninggalkan sholat jamaah. Apa akibat jika kalian berperilaku seperti salafah? Akan mendapat murka dan siksa Allah di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. jelas ya? Jelas? Ada yang menanyakan? Ada yang menanggapi? Silakan duduk. Lalu selanjutnya, sifat silakan maju.
melihat ibadahnya ketika sholat bisa menjadi tenang, tidak tergesa-gesa pulang setelah sholat. Bagaimana sikap Aslaba setelah menjadi orang kaya? Lupa dengan janjinya, menjadi huruf nikmat dan meninggalkan sholat. Bagaimana sikap Aslaba terhadap orang yang minta zakat kepadanya? Marah dan menolaknya. Menurut pendapatmu, bagaimana seharusnya sikap Aslaba setelah menjadi kaya? Seharusnya Aslaba menempati janjinya agar menjadi kecewa, sehingga turunlah surat Al-Taubah yang ayat 75 sampai dengan ayat 78. Mengapa yang dapat diambil dari kisah Aslaba? Selalu beribadah baik ketika sempit maupun lapang. Selalu syukur nikmat terhadap apa yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala dan selalu menempati janji serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kayak mau menanggapi jawaban dari Bapak? Sudah paham ya? Ada yang ditanyakan? Silakan. Alhamdulillah ya, dari rumusan masalah yang saya sampaikan kalian sudah bisa menjawabnya, berarti saya anggap kalian itu sudah memahami dari materi ini, kalian sudah berhasil. Saya kira kalian sudah bisa memahami dengan baik. Berarti pelajaran hari ini saya anggap sudah berhasil dilaksanakan. Kira-kira kalau dihubungkan dengan masa sekarang, kan Salabah itu kan masa dulu. Kira-kira kalau di masa sekarang sifat Salabah ya dihubungkan dengan masa sekarang itu bagaimana contohnya? Siapa yang bisa mencontohkan kira-kira? Enggak apa-apa awal. Kira-kira ada yang bisa, ya, yang bisa menghubungkan Salabah kan zaman dulu. Kalau zaman sekarang sifat seperti Salabah itu bagaimana contohnya? Contohnya adalah contoh kecil ini, contoh kecil orang yang sehat tapi tidak mau beribadah, berarti contoh buruk nikmat. Kemudian orang yang mempunyai banyak uang tidak mau beribadah. Nah, contoh yang paling fenomenal, paling terkenal itu contoh seperti para DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, itu dulunya sebelum jadi DPR, dia itu meminta-minta kepada rakyat dukungan agar dipilih. Kalau dipilih nanti berjanji akan mengaspirasikan aspirasi rakyat. Ternyata setelah terpilih, ternyata dia lupa dengan janjinya. Kemudian padahal gajinya sudah besar, sudah cukup, dia masih kurang. Dia sibuk menambah penghasilannya dengan cara korupsi. Itu adalah contoh. Kalau dihubungkan dengan dunia dulu Salabah dan dihubungkan dengan dunia sekarang, itu adalah contohnya para koruptor yang selalu tidak puas dengan apa yang telah dihasilkannya, sehingga dia terlupa, sehingga mempunyai sifat gubernur. Sudah paham ya? Saya kira pelajaran bisa diakhiri ya. Sebelum diakhiri nanti ya saya ingatkan tugas di LKPD itu ada tugas pribadi
nanti dikerjakan di rumah ya. Ini sudah ya. Biar kami itu dikerjakan. Kemudian kalau selesai, mari kita baca hamdalah bersama-sama.